Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Aditya Pratama Givari, saya sebagai CEO Cerebrum. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar efektif menuju UTBK. Kenapa kita harus menggunakan strategi yang sangat efektif untuk UTBK ini? Karena jika dihitung dari mulai sekarang sampai ke dalam UTBK pelaksanaan gelombang 1, sisa waktu yang ada adalah sekitar 14 hari lagi. Kalau misalkan untuk gelombang kedua, mungkin sisa waktu yang ada hanya sekitar 21 hari lagi. Sehingga dengan sisa waktu yang ada tersebut, kita harus betul-betul bisa memaksimalkan yang sebaik-baik mungkin supaya apa? Supaya kita betul-betul siap menghadapi UTBK tahun ini. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana strategi yang paling efektif dan yang paling tepat untuk memaksimalkan SBMPTN 2021, coba kita lihat dulu. Kemarin alhamdulillah 110.459 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos SNMPTN 2021. Lalu pertanyaannya adalah, mereka sebetulnya sekarang lagi pada ngapain sih? Nah, kalau ditanya mereka yang kemarin lolos SNMPTN itu sekarang lagi ngapain? Pastinya lah sekarang mereka lagi santai-santai. Kenapa mereka santai-santai? Ya karena mereka udah mendapatkan PTN yang mereka inginkan gitu. Berbeda dengan kita yang belum mendapatkan PTN yang kita inginkan, belum lolos, belum tahu kita nanti kuliah di mana dan lain-lain. Mereka ini alhamdulillah mereka udah pada santai gitu. Nah, tentu saja sekarang mereka bebas 2-3 bulan mau ngapain aja, mau senang-senang, mau main, mau kemana-mana. Kenapa 2-3 bulan? Karena memang tugas mereka hanyalah tinggal menunggu nanti pada saat daftar ulang, di mana daftar ulang itu biasanya 1 bulan setelah pengumuman SBMPTN. Karena kan meskipun SNMPTN ini ya nanti pada saat masuk kuliahnya kan bareng-bareng dengan yang SBMPTN, sehingga enaknya bagi mereka adalah ya sekarang mereka udah benar-benar punya waktu luang yang sangat panjang gitu. Mereka bisa main, bisa apapun lah yang mereka inginkan bisa dilakukan. Nah, sedangkan kalian yang ada di sini, mungkin yang kemarin sudah mendapatkan rapor merah dari SNMPTN 2021 dan mendapatkan pernyataan Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2021, ya mungkin sekarang kalian masih kecewa, masih kurang bisa menerima, sehingga kalian harus betul-betul berlawanan dengan SBMPTN lagi dan ujian mandiri lagi gitu. Tentu saja, sebelum saya nanti akan membahas tentang strategi belajar yang sangat efektif untuk memaksimalkan UTBK 2021 ini, kakak sarankan buat adik-adik yang kemarin mendapatkan rapor merah dinyatakan tidak lulus SNMPTN, untuk apa? Tentu saja untuk segera mengikhlaskan apa yang terjadi dari yang kemarin itu dan meyakini bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Kenapa kita harus mengikhlaskannya? Tentu saja kalau misalkan sampai saat ini belum ikhlas, ya dari diri kita masih ada beban, masih ada pembatas, sehingga ketika nanti kita mempersiapkan SBMPTN-nya pun ya masih kurang maksimal gitu. Jangan patah semangat. Mungkin kemarin adik-adik semua mendapatkan rapor merah dinyatakan tidak lulus SNMPTN itu karena ya pasti itu adalah yang terbaik, karena memang Tuhan kita itu mengetahui apa yang terbaik bagi kita, tentu saja yang terbaik bagi saat ini dan yang akan datang. Tapi kita maksimalkan usaha-usaha kita supaya apa? Supaya kita tentu saja bisa lolos di jalur-jalur lain seperti SBMPTN dan ujian mandiri. Tapi tentu saja usaha-usaha tadi harus kita lakukan dengan menggunakan strategi. Sebelum saya membahas strategi yang paling tepat dan paling efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK dalam sisa waktu yang ada, kita lihat dulu nih fakta-fakta UTBK, di mana tentu saja dengan mengetahui fakta-fakta ini seharusnya betul-betul akan memotivasi bagi adik-adik semua untuk apa? Untuk terus berjuang menghadapi UTBK ini dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan semua kemampuan dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK ini. Fakta pertama adalah ini benar-benar harus dicamkan bagi kita masing-masing, bagi adik-adik semua masing-masing, bahwa persaingan di SBMPTN itu benar-benar sangat ketat. Coba kita bayangin siapa aja sih yang betul-betul bersaing di SBMPTN ini. Pertama, yang bersaing di SBMPTN ini adalah mungkin adik-adik semua yang kemarin nggak lolos SNMPTN. Kemudian teman adik-adik yang kemarin memang tidak eligible untuk mendaftar SNMPTN. Kemudian yang ketiga adalah alumni-alumni atau gap year yang kemarin selama 1 tahun kebelakang dan 2 tahun kebelakang belum diterima masuk PTN-nya masing-masing dan sekarang berjuang kembali. Lalu seberapa banyak sih mereka itu?
Nah, berdasarkan data SBMPTN 2020, ternyata pada saat SBMPTN 2020 ini, yang lolos itu adalah sebanyak 167 ribuan peserta. Sedangkan yang mendaftar berapa? Yaitu mendaftar sebanyak 700 ribu peserta SBMPTN 2020 seluruh Indonesia. Nah, mungkin jika dihitung adalah dari 700 ribu yang diterima hanya 167 ribu, yang dihitung adalah hanya sekitar 540 ribuan saja. Sehingga adik-adik semua nanti akan berjuang menghadapi siapa, yang tentu saja menghadapi peserta lain sebanyak 540 ribu peserta tersebut, dan adik-adik semua harus berada di antara 167 ribu peserta yang nanti akan lolos seperti itu. Lalu fakta selanjutnya adalah jika kita ditanya berapa lama sih sisa waktu yang ada untuk betul-betul mempersiapkan diri menuju UTBK 2021, ternyata jika dihitung sisa waktu yang ada hanyalah sekitar 14 hari lagi menuju UTBK, di mana UTBK di sini adalah UTBK gelombang pertama. Sehingga kalau misalkan dihitung gelombang kedua berapa hari lagi, tentu saja mungkin mendapatkan penambahan sekitar 7 hari, menjadi total sisa waktu yang ada adalah sekitar 21 hari. Tentu saja waktu yang hanya sekitar 14 hari sampai 21 hari ini betul-betul harus dimaksimalkan dengan baik, betul-betul harus dilakukan strategi-strategi yang paling tepat untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada ini. Fakta yang lain adalah ternyata untuk tahun ini nilai UTBK itu benar-benar dipakai untuk berbagai ujian mandiri. Di antaranya adalah tentu saja ini SIMAK UI ini menggunakan nilai UTBK, kemudian UGM, kemudian IPB, ITS, ITB, UNS dan UNSUD. Maka dari itu kenapa ya tentu saja mendapatkan fakta seperti ini ya adik-adik benar-benar harus bisa memaksimalkan untuk mendapatkan nilai UTBK ini setinggi-tinggi mungkin. Kenapa? Ya kalau misalkan kita mendapatkan nilai UTBK yang bagus ya tentu saja akan enak kembali kepada diri adik-adik masing-masing karena bisa secara bebas memilih univ yang adik-adik semua mau gitu. Jadi maksimalkanlah semua kemampuan yang ada ini untuk benar-benar mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya apa? Supaya siap gitu nanti saat UTBK. Fakta selanjutnya adalah kemarin saya mendengar beberapa siswa mengatakan bahwa ternyata di sekolahnya masing-masing masih sibuk PAS, kemudian sibuk berbagai macam tugas, kemudian sibuk juga dari kegiatan sekolah dan lain-lain. Nah, menurut saya sarankan bagi adik-adik semua, sebetulnya kan nilai sekolah itu difokuskan untuk apa? Untuk kalau misalkan adik-adik semua ingin mendaftar SNMPTN, ingin lolos lewat jalur SNMPTN. Tapi kalau kemarin ternyata diumumkan dan ternyata faktanya adalah kita gagal, ya udah lebih baik daripada kita memfokuskan diri untuk PAS, tugas kegiatan sekolah, kita fokuskan saja ke UTBK. Kenapa? Karena tadi UTBK persaingannya sangat ketat sekali, kemudian sekarang waktunya tinggal sedikit lagi menuju UTBK. Ya UTBK ini benar-benar salah satu gerbang sukses lah. Memang ini salah satu ya menuju kesuksesan di masa depan. Jadi fokuslah sekarang, lebih fokus ke UTBK. Coba kurangi kegiatan yang lain gitu. Untuk tahun ini faktanya ternyata UTBK memang hanya sekali. Berbeda ketika zaman 2019 bisa 2 kali dan diambil nilai yang paling besar di antara kedua nilai tersebut. Kemudian diajukan untuk SBMPTN untuk memilih jurusan. Tahun ini cuma sekali. Kemudian tahun ini juga ada TPS dan TKA. Tentu saja dari kedua ini harus dimaksimalkan dengan baik. Namun jika dilihat dari segi strategi yang kita akan laksanakan, daripada kita mempelajari TKA yang belum tentu kita belajar harus dari nol, harus dari awal, benar-benar berat sekali gitu. Lebih baik kita fokus maksimalkan terlebih dahulu di bidang TPS-nya. Apakah kita sudah betul-betul maksimal di TPS-nya gitu. Fakta berikutnya adalah untuk tahun ini UTBK ternyata sangat bertepatan pada saat waktu bulan Ramadan ketika umat muslim harus menjalankan ibadah puasa. Tentu saja ini bagi yang menjalankan ya. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu saja ada berbagai strategi yang harus kita lakukan, terutama dalam mengelola makanan kita gitu. Karena makanan akan sangat berpengaruh terhadap nanti pengerjaan yang akan kita lakukan saat UTBK. Lalu apakah kita harus makan banyak supaya kita nanti pada saat pelaksanaannya betul-betul bisa kuat gitu sampai akhir? Berdasarkan salah satu artikel dari Halodoc, ternyata makan yang bagus itu tidak boleh makan secara berlebihan saat sahur. Karena kalau misalkan kita makan banyak saat sahur,
yang asalnya bertujuan supaya kita kuat gitu saat pelaksanaan UTBK dan bahkan saat saumnya, justru akan membuat tubuh tidak berenergi, lemas dan ngantuk gitu. Jadi makanan itu nanti pada saat sahur tidak boleh berlebihan. Berikut ini saya share beberapa tips tentu saja dari artikel Halodoc. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ketika nanti kita makan pada saat sahur, makanan yang harus dimakan adalah seperti apa saja. Yang pertama adalah pilih makanan sehat yang mudah dicerna. Kemudian yang kedua adalah makanan harus tinggi protein dan vitamin. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi makanan karbohidrat kompleks. Yang keempat, hindari makanan berlemak dan pedas. Karena memang mungkin kalau misalkan kita makan berlemak dan pedas, takutnya nanti pada saat pelaksanaan UTBK malah pengen buang air. Kemudian selanjutnya mengunyah makanan dengan lambat. Saya membaca tadi ternyata ketika kita mengunyah makanan dengan maksimal, nanti energi yang akan kita dapatkan juga secara maksimal. Kemudian perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, makanan berserat, perbanyak minum, dan tidak tidur setelah sholat subuh. Kemudian yang terakhir, makanlah kurma alpukat. Tentu saja artikel yang saya share ini saya harap kalian tidak puas dan kalian bisa betul-betul cari kembali makanan apa saja yang akan. Tadi saya sudah menceritakan tentang fakta-fakta UTBK. Tentu saja fakta-fakta tersebut saya ceritakan supaya apa? Supaya adik-adik semua betul-betul termotivasi memaksimalkan dalam sisa waktu yang ada 14 sampai 20 hari ke depan dengan semaksimal mungkin sehingga persiapannya maksimal, usahanya maksimal, adik-adik bisa mendapatkan PTN yang adik-adik semua inginkan. Saya lahir dari ibu saya seorang guru, kemudian bapak saya seorang supir ambulan. Meskipun perekonomian kami sebetulnya biasa-biasa saja, tapi orang tua saya, baik ibu dan bapak, menginginkan saya supaya apa? Supaya betul-betul mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Lalu usaha apa yang mereka lakukan? Usaha yang mereka lakukan itu adalah dengan cara ketika saya masih kelas 11, saya dibimbelkan gitu oleh mereka. Padahal bimbel itu tentu saja bayarnya mahal gitu ya. Nah pada waktu saya kelas 11, ya saya perjuangannya biasa-biasa aja. Karena memang melihat teman-teman saya yang lain, mungkin adik-adik juga sama ya sekarang seperti itu kondisinya. Ketika kelas 11 ya masih belum semangat lah, masih belum terpikirkan bagaimana SBMPTN, bagaimana UTBK. Jadi saya pada waktu kelas 11 ya hanya belajar sesuai dengan jadwal belajar di bimbel seperti itu. Kemudian saat kelas 12 karena saya sudah mengerti dan memahami bahwa pentingnya sekali untuk persiapan dari awal, lebih awal. Lalu saya betul-betul fokus belajar. Dimana pagi sampai sore mungkin saya belajar di sekolah, kemudian sore sampai maghrib saya belajar di tempat bimbel hingga pulang ke rumah, kemudian malamnya belajar lagi dan subuhnya juga belajar lagi seperti itu. Lalu yang saya ingin sharingkan adalah ketika 1 bulan menuju UTBK, dimana pada waktu itu ada cerita menarik. Saya meminta kepada kepala cabang di bimbel saya untuk apa? Untuk saya itu supaya bisa ikut nginep lah di tempat bimbel tersebut. Kenapa saya menginginkan hal tersebut? Karena memang di bimbel tersebut ada salah satu fitur, yaitu kita bisa bertanya sepuasnya kepada guru-guru ketika guru tersebut memiliki jam kosong gitu. Nah maka dari itu ketika saya melihat kondisi sekitar, karena pada waktu itu memang nggak tahu ya, teman-teman saya itu pada bimbel bayar mahal-mahal, tapi mereka seperti yang kurang memaksimalkan fasilitas itu gitu. Nah saya di sini karena melihat seperti itu dan enaknya bagi saya gitu, karena apa? Ya karena saya jadi bisa mendapatkan guru-guru yang kosong gitu, karena mereka tidak bertanya. Lalu saya ternyata diterima permohonan saya oleh kepala cabang tersebut, dan saya selama 1 bulan menuju UTBK saya nginap di tempat bimbel tersebut dan memaksimalkan semua usaha yang saya lakukan untuk apa? Untuk betul-betul fokus persiapan diri untuk SBMPTN, dulu namanya SBMPTN. Nah lalu ternyata faktanya setelah saya berjuang mati-matian secara maksimal mulai kelas 11 dan kelas 12, ternyata pada saat itu mendapatkan pengumuman saya tidak lolos gitu. Nah mungkin ini juga sebagai evaluasi bagi diri saya pribadi. Memang pada waktu itu saya pada waktu pelaksanaan UTBK-nya panik, dan mungkin bisa dilihat dari latihan soal juga mungkin kurang banyak variasi soal yang saya pelajari, sehingga takdirnya pada saat waktu itu saya tidak lolos. Nah, dalam kondisi tersebut tentu saja saya benar-benar kecewa bagi diri saya pribadi. Kenapa? Karena memang saya yang sudah dibimbelkan gitu dengan biaya yang sangat mahal mulai kelas 11, kelas 12, tapi saya nggak bisa lolos. Lalu ternyata saya dibimbelkan lagi untuk mengikuti kelas alumni,
dan alhamdulillah di tahun kedua saya lulus gitu. Nah, ternyata efek dari saya mengikuti bimbel tadi selama 3 tahun tadi, alhamdulillah saya jadi mengerti konsep yang paling efektif untuk pembelajaran mempersiapkan diri masuk ke PTN itu harus seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat cerebrum ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi yang tadi saya sudah bimbel mulai dari kelas 11, kelas 12, kemudian saya bimbel lagi kelas alumni. Ternyata saya memformulasikan bahwa salah satu cara untuk lolos SBMPTN itu adalah dengan cara kita mengetahui 3 poin ini dan memaksimalkan di 3 poin ini. Yang pertama adalah memaksimalkan dari menjawab soal yang sangat banyak. Kenapa? Nah, kalau dibandingkan antara orang yang mengerjakan banyak soal dan orang yang mengerjakan sedikit soal saat nanti UTBK, tentu saja yang sangat berpeluang untuk lebih banyak mendapatkan skor yang tinggi adalah orang yang mengerjakan banyak soal gitu. Dan ini betul-betul harus adik-adik semua maksimalkan, kita harus menjawab soal yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah selain menjawab soal dengan banyak, adik-adik juga harus betul-betul menjawab soal-soal tersebut dengan cepat menjawabnya. Kenapa? Karena kan memang di UTBK ini kita itu dituntut supaya bisa mengerjakan satu soal bahkan kurang dari 1 menit gitu. Kalau misalkan satu soal tersebut kita kerjakan 10 menit, 20 menit, ya tentu saja kita tidak akan bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjawab soal dengan benar. Tentu saja banyak soal juga tidak cukup, cepat juga tidak cukup, tapi kita harus menjawab soal tersebut dengan benar. Nah, dari ketiga formula ini, 3 poin ini, kami merumuskan bahwa salah satu solusinya itu adalah dengan cara tryout berkelanjutan. Yang kami sebut dengan tryout berkelanjutan, di mana tryout berkelanjutan ini adalah tryout yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya untuk mengasah kemampuan, melatih kemampuan, mengasah kecepatan menjawab soal, sehingga kita tuh benar-benar siap gitu karena kita sudah mempelajari berbagai variasi soal yang ada. Karena apa? Karena memang di UTBK itu dari tahun ke tahun sebetulnya soalnya cuma itu aja gitu. Mungkin cuma beda angka aja. Semakin kita mempelajari berbagai variasi soal yang sangat banyak, dan ternyata pada saat nanti UTBK soal tersebut keluar, ya jadi kita udah punya bayangan gitu. Oh, ternyata kalau misalkan soal ini sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan di Cerebrum, udah kebayang gitu cara cepatnya seperti apa, trik-trik mengerjakannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi pada saat nanti UTBK itu benar-benar nggak ngeblank gitu bagaimana cara menjawab soal tersebut. Metode tryout berkelanjutan ini sudah benar-benar terbukti meloloskan puluhan ribu siswa setiap tahunnya, mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Tentu saja adik-adik di sini semua hanya cukup untuk mempraktekkan dan menduplikasi kesuksesan yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak kalian dengan cara mengikuti tryout ini. Pertama, yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua itu adalah pertama kerjain tryout, di mana tentu saja kerjain tryout ini di aplikasi Cerebrum atau di web Cerebrum, di mana pengerjaan tryout di Cerebrum ini udah betul-betul lengkap banget fiturnya. Adik-adik bisa mengerjakan tryout dengan waktu yang sesuai dengan UTBK itu sendiri gitu. Jadi kita itu benar-benar sudah terlatih diri sendirinya supaya apa? Supaya terbiasa mengikuti tryout sehingga nanti pada saat pelaksanaan UTBK kita nggak canggung, nggak gugup, nggak takut gitu, karena kita udah terbiasa seperti itu. Lalu berwaktu ini juga nanti akan ada analisisnya setelah ngerjain tryout, nanti akan ada dianalisis berapa lama adik-adik ini mengerjakan soal untuk soal A misalkan soal tersebut dikerjakan dalam waktu 20 detik. Ini juga tentu saja bisa mengukur dari ketiga poin tadi kan ada poin cepat ya, poin kecepatan. Nanti dari setiap tryout ke tryout, usahakan untuk selalu meningkatkan kecepatan menjawab soal adik-adik semua. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara mempelajari lebih banyak lagi soalnya sehingga udah kebayang cara menjawabnya seperti apa. Yang kedua adalah setelah mengerjakan tryout tentu saja di Cerebrum itu skornya langsung keluar, di mana skor ini adalah skor IRT, di mana skor IRT ini adalah ketika ada penambahan siswa yang baru, maka skornya akan berubah seperti itu. Enaknya ada skor IRT ini tentu saja nanti masuk ke bagian 3, yaitu kita menganalisis bagian lemah berdasarkan skor tadi di mana sih, di subtes apa, di bab apa gitu. Kemudian dianalisis juga yang masih ngerjainnya lambat di bagian mana. Setelah kita tahu bagian lemah di mana dan bagian lambat di mana, kita juga perlu untuk apa? Untuk menganalisis skor pesaing kita yang lain. Kenapa kita wajib betul-betul menganalisis skor kompetitor yang lain? Karena memang sebetulnya kalau misalkan adik-adik mengecek ranking secara jurusan
di aplikasi Cerebrum. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang pesaing adik-adik semua yang betul-betul memperebutkan satu kursi yang sama gitu. Jadi adik-adik ini benar-benar harus selalu memiliki nilai tryout yang lebih tinggi daripada mereka, karena mereka benar-benar pesaing dari adik-adik semua gitu. Kemudian setelah menganalisis skor pesaing adalah menonton video pembahasan, di mana diutamakan dalam menonton video pembahasan ini adalah pembahasan pada soal-soal yang adik-adik masih banyak salah. Setelah menonton video pembahasan, kemudian saya sarankan juga untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Materi tersebut adalah materi yang lemah di bagian mana. Di Sharepit ada 100% gratis, adik-adik bisa mempelajari materinya. Tapi memang mungkin karena waktu kita terbatas, 14 hari sampai 20 hari lagi, saya sarankan untuk mempelajari materinya secara konsepnya saja seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah mempelajari materi lemah tadi, tentu saja kerjain lagi tryout-tryout yang lain. Kerjain lagi dengan minimal satu hari itu adalah 1 sampai 2 hari, 1 sampai 2 paket tryout. Kenapa 1 sampai 2 paket tryout? Ya tentu saja tadi karena memang di UTBK itu dari tahun ke tahun sebetulnya soal-soalnya itu aja gitu. Kalau misalkan adik-adik sudah betul-betul mempelajari berbagai variasi soal, berbagai soal-soal yang ada di SBMPTN ini, betul-betul nanti pada saat pelaksanaan ketika nanti mendapatkan soal seperti itu, ya jadi udah kebayang cara ngerjainnya gitu. Karena apa? Karena udah pernah ngerjain, udah tahu jalannya, udah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Ya tentu saja kalau seperti itu ya pasti bakal enak sekali gitu bagi adik-adik semua untuk mengerjakan soal-soal tersebut karena sudah terbayang dan sudah mengerjakan variasi soal tersebut gitu. Sebagai penutup, saya akan menekankan kembali bahwa strategi belajar yang sangat efektif menuju UTBK dalam memaksimalkan sisa waktu yang ada, yaitu 14 sampai 21 hari ke depan itu adalah dengan cara tryout berkelanjutan yang terus-menerus dilakukan sampai menuju UTBK nanti. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ada beberapa siklus, ada beberapa poin yang langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Nah, itu saja dimaksimalkan sebaik-baik mungkin gitu. Karena memang hal tersebut sudah betul-betul terbukti meloloskan puluhan ribu siswa setiap tahunnya. Saya doakan sebaik-baiknya, semoga adik-adik semua betul-betul mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan hasil yang betul-betul menyenangkan bagi adik-adik semua, membanggakan kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara diterima, lolos PTN lewat jalur SBMPTN ini. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita kalau berdoa lebih baik berdoa meminta yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia tidak tahu apa yang terbaik menurut Tuhan kita di masa depan, sedangkan yang mengetahui masa depan yang terbaik kita adalah Tuhan kita masing-masing. Sehingga apa? Ya terus berdoa, terus maksimalkan usaha kita karena memang tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha, sedangkan hasil adalah Tuhan kita masing-masing yang menentukan seperti itu.